Shalom, sahabat-sahabat semua. Terima kasih buat siapapun yang mau menonton video ini. Dan juga jika ada yang mau membagikan video ini. Terima kasih banyak ya. Baik sahabat-sahabat, ini adalah channel Wartawan Injil. Channel yang selalu membagikan video-video yang terkait atau ada hubungannya dengan pewartaan pekabaran Injil. Nah sahabat-sahabat, dalam hal mewartakan Injil, ada banyak orang yang sempat menuduh saya. Katanya saya menyerang Kristen. Sahabat-sahabat, perlu saya tekankan, jadi melalui video ini saya memberikan sebuah hak jawab ya, bahwa tuduhan orang-orang yang menuduh saya menyerang Kristen adalah fitnah dan kebohongan atau hoax belaka. Mengapa? Karena yang saya sampaikan justru ajaran Kristus. Kristen berasal dari kata Kristus. Pengikut Kristus disebut Kristen. Nah, apa yang saya sampaikan melalui video-video yang tampil di dalam channel Wartawan Injil ini adalah tentang ajaran Kristus. Kristen yang sejati pasti Allahnya sama persis dengan Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus dan juga oleh para rasul dan para nabi. Ya. Sebutan Kristen berasal dari kata Kristus, dan Kristus sendiri artinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Ya, Kristus atau Mesias atau bahasa Arabnya Al-Masih artinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Jadi ketika kita menyebut Yesus Kristus, itu artinya adalah Yesus yang diurapi oleh Allah. Atau Yesus yang dipilih oleh Allah. Dipilih atau diurapi untuk apa? Untuk menjadi utusan, untuk menjadi juru selamat. Untuk menjadi perantara Allah dalam berkarya. Di dalam Kisah 2 ayat 22, jelas sekali dikatakan di situ. Saya bacakan ayatnya ya, ini bagus sekali sahabat-sahabat. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 22 ada tertulis demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Jadi yang melakukan mujizat dan tanda-tanda itu adalah Allah, dan Yesus menjadi perantaranya. Jadi Yesus adalah perantara bagi Allah dalam melakukan mujizat dan tanda-tanda. Ya, jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Yesus melakukan mujizat karena kuasanya sendiri. Yesus membangkitkan orang mati karena kuasanya sendiri. Yesus menyembuhkan orang sakit karena kuasanya sendiri. Yesus mengusir setan karena kuasanya sendiri. Itu semua bukan ajaran Alkitab. Alkitab begitu jelas mengatakan bahwa Yesus diberi kuasa oleh Allahnya sehingga Yesus bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Selain Kisah 2 ayat 22 tadi, ada ayat yang senada dengan itu, yaitu di Kisah pasal 10 ayat 38. Saya bacakan juga ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Jadi Yesus berkeliling berbuat baik, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Karena apa? Karena diberi kuat kuasa oleh Allah. Karena Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus. Kisah 10 ayat 38. Jadi Yesus diurapi, maka Yesus disebut sebagai Kristus atau Mesias, orang yang diurapi. Jadi Injil yang saya kabarkan dalam channel ini adalah Injil Yesus yang diurapi oleh Allah atau Yesus Kristus.
Bukan Yesus Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Injil yang saya kabarkan dalam channel Wartawan Injil ini bukan Injil Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Tapi Yesus yang diurapi oleh Allah. Atau Yesus Kristus. Jadi sebenarnya dari namanya saja, orang yang jujur hatinya, yang pikirannya belum terkontaminasi oleh dogma-dogma palsu ya, pasti bisa memahami. Dari namanya aja, Yesus Kristus, artinya adalah Yesus yang diurapi oleh Allah. Ya, sahabat-sahabat, beberapa orang sering mengajarkan bahwa Yesus melakukan tanda dan mujizat adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah yang sedang menjelma menjadi manusia. Sementara teks-teks kitab suci yang tertulis dalam Alkitab mengatakan tidak begitu. Yesus bisa berbuat mujizat, melakukan tanda-tanda karena Allah mengurapi dia. Karena Allah memberi kuasa kepada Yesus. Selain di Kisah 2 ayat 22 tadi, juga ada di Lukas pasal 5 ayat 17. Saya bacakan lagi ayatnya ya. Tadi di Kisah 2 ayat 22, Kisah 10 ayat 38. Sekarang kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 17. Juga dikatakan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa siapa? Kuasa Tuhannya Yesus. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga Yesus dapat membuat mujizat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kemudian kalau kita baca di Matius 28 ayat 18 ya, ini ayat yang terkenal. Juga Yesus sendiri mengaku, kepadaku diberikan kuasa atas langit dan bumi. Jadi Yesus mengaku Yesus diberi kuasa. Jadi kuasa yang ada pada diri Yesus, kuasa untuk membuat mujizat, melakukan tanda-tanda, itu dapat dari mana? Diberi oleh Allahnya. Ya, di Injil Yohanes pasal 5 juga ayat 19, ayat 30 ya. Yesus berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, jikalau tidak melihat Bapa yang melakukannya. Jadi Yesus sendiri mengaku bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi Yesus adalah perantara Allah yaitu Bapa untuk melakukan mujizat dan tanda. Sumber kuasanya dari mana? Dari Allah Bapa. Ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 12. Di dalam kitab Mazmur 62 ayat 12 dikatakan bahwa Yahwa atau Allah adalah sumber segala kuasa. Jadi segala kuasa itu sumbernya dari Yahwa, dari Allah. Itu juga dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ditulis di situ. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Ya, jadi Allah Bapa itu sumber segala sesuatu, termasuk kuasa yang dimiliki Yesus. Termasuk sekarang kita bisa ngomong begini, nafas kita ini dari mana? Dari Allah. Saya bisa bersuara, berkata-kata seperti ini, kuasanya dari mana? Apakah dari Bapak Ibu yang Bapak yang memasukkan sperma ke dalam rahim ibu saya? Atau dari ibu saya yang melahirkan saya? Bukan. Tapi kuasanya adalah dari Allah Bapa, sang sumber segala kuasa. Nah, begitupun dengan segala yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memang mampu melakukan banyak tanda dan mujizat ajaib. Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Semua itu adalah karena kuasa dari Allah Bapanya. Sebab Yesus adalah Kristus. Apa arti Kristus? Orang yang diurapi oleh Allah. Yesus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Nah, jadi kembali menyikapi tuduhan orang-orang yang menuduh bahwa saya dianggap
menyerang Kristen itu jelas hanyalah fitnah. Ya, Kristen yang sejati adalah pengikut Yesus yang diurapi oleh Allah. Bukan pengikut Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Bukan. Jadi kalaupun dianggap menyerang, kalaupun dianggap mengkritik, yang saya kritik adalah orang yang mengaku-ngaku Kristen, padahal sesungguhnya bukan Kristen. Mengapa bukan Kristen? Karena Kristen yang sejati pasti percaya Yesus itu Kristus. Yesus itu orang yang diurapi oleh Allah. Bukan Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Di video yang terdahulu beberapa kali sering saya sampaikan di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 kita diingatkan bahwa memang ada Yesus-Yesus yang lain, yaitu Yesus yang dikabarkan oleh orang-orang yang tidak sama dengan yang dikabarkan oleh para rasul. Nah, jadi kalau hari ini ada orang mengaku Kristen tapi Yesusnya adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia, itu sebetulnya bukan Kristen. Kalaupun ngotot mau minta disebut sebagai Kristen, sejatinya adalah Kristen tidak alkitabiah atau Kristen palsu. Karena Kristen yang asli, Kristen yang sejati pasti percaya Yesus sebagai Kristus, yang artinya orang yang diurapi oleh Allah. Bukan dalam arti Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu jelas bukan Kristus. Yesus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, itu bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Yesus orang yang diurapi oleh Allah. Karena arti Kristus, makna Kristus atau Mesias atau Almasih adalah orang yang diurapi oleh Allah. Orang yang diberi kuasa oleh Allah. Kuasanya untuk apa? Untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di Injil Yohanes juga Yesus mengaku Yesus diberi kuasa untuk menghakimi, untuk menjadi hakim. Jadi ketika Yesus menjadi hakim akhir zaman, itu bukan karena dari dirinya sendiri, tapi karena Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapa. Di kitab Wahyu pasal 5 juga dikatakan Yesus adalah satu-satunya di antara makhluk yang ada baik di sorga, di bumi dan di bawah bumi, yang diberi kuasa oleh Allah Bapa untuk membuka gulungan kitab. Jadi Yesus memang diberi kuasa yang begitu luar biasa oleh Allah yang maha kuasa. Yesus berkuasa, tapi Yesus bukan sang maha kuasa. Yesus memang banyak tahu berbagai hal, tapi Yesus bukan sang maha tahu. Salah satu buktinya, ketika berbicara tentang penghakiman kedatangan Yesus yang kedua kali, di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36, juga Markus 13 ayat 32, Yesus sendiri mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Anak ini menunjuk kepada Yesus ya. Yesus pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Ya. Jadi jelas Yesus bukan sang maha tahu. Yesus ketika diberitahu sesuatu oleh Allahnya, memang Yesus bisa jadi tahu banyak hal. Tetapi Yesus bukan sang maha tahu itu. Tentang saatnya kapan dia harus datang lagi, Yesus sendiri mengaku, malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Anak atau Yesus sendiri pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Jadi jelas Yesus bukan sang maha tahu dan jelas bukan sang maha kuasa. Tapi Yesus menjadi tahu atau Yesus menjadi berkuasa atas banyak hal adalah karena Yesus diberi kuasa. Yesus dijadikan Kristus, artinya orang yang diurapi oleh Allah. Sahabat-sahabat, berbicara tentang mujizat Yesus membangkitkan orang mati. Sebenarnya di dalam perjanjian lama juga ada orang-orang yang pernah, bahkan mayat ya, tulang-tulangnya Elisa, ketika mayat-mayat mengenai tulangnya Elisa, Nabi Elisa, kemudian hidup kembali. Itu tertulis di 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. Jadi kena tulang, hidup lagi. Siapa? Apakah itu karena kuasa dari Elisa? Oh bukan. Tapi karena Elisa diberi kuasa oleh Allah.
Begitupun di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17 dan ayat 20 menceritakan tentang Nabi Elisa menyembuhkan orang buta. Semua atas kuasa dari Yahweh. Begitupun di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 sampai 11. Elisa menyembuhkan orang sakit kusta. Itu juga kuasanya semua berasal dari Allah. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 12. Allah lah sumber segala kuasa. Nah, jadi jelas adalah hoax atau kebohongan ketika orang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus melakukan mujizat karena kuasanya sendiri. Yesus bisa membuat tanda-tanda yang ajaib adalah karena dirinya adalah Allah itu sendiri. Itu semua bukan ajaran Alkitab. Itu semua sejatinya bukan ajaran Kristen yang Alkitabiah. Nah, jadi sahabat-sahabat, sekali lagi saya tekankan, saya tidak pernah menyerang Kristen. Kalaupun saya dianggap menyerang ataupun dianggap mengkritik, yang saya kritik adalah orang-orang yang mengaku-ngaku Kristen, padahal sebenarnya bukan. Mengapa? Karena Kristen yang sejati pasti percaya Yesus sebagai Kristus atau Yesus sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Allah lah yang berkuasa, yang maha kuasa, yang mengurapi Yesus. Bukan Yesus adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri, bukan. Ya, Yesus yang disebut sebagai Allah yang maha kuasa itu sendiri, itu adalah Yesus yang lain. Di mana di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Jadi jika ada orang mengaku mewartakan Injil tetapi Yesus yang dikabarkan adalah Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia, sesungguhnya itu bukan Kristen. Tapi orang itu sedang memberitakan Injil yang lain. Yesus yang bukan Kristus, tapi Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa. Jelas Yesusnya bukan Kristus. Kristen sejati pasti percaya Yesus sebagai Kristus. Yesus sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Bukan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Ya sahabat-sahabatku, seperti itu tanggapan saya, jawaban saya. Ketika saya difitnah sebagai menyerang Kristen, saya difitnah sebagai apalagi mengkritik Kristen. Tidak. Saya tidak mengkritik dan tidak menyerang Kristen. Saya hanya menyampaikan Kristen yang Alkitabiah. Mengapa? Karena saya disuruh oleh Roh Kudus untuk menjadi pewarta. Maka saya menyebut diri sebagai wartawan. Pewarta apa? Injil. Injil yang Alkitabiah. Nah, Injil yang Alkitabiah mengabarkan Yesus sebagai Kristus. Bukan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Ya sahabat-sahabat, kiranya seperti itu video singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi buat siapapun yang mau menonton dalam channel ini. Dan juga kalau ada yang mau membagikan kepada teman, kepada sahabat, sanak, saudara, family, dan sebagainya ya. Sekali lagi, channel Wartawan Injil bukan channel untuk cari duit. Misinya adalah mewartakan, mengabarkan, memberitakan. Bukan untuk monetisasi, ngumpulin subscriber, untuk kemudian ditonton orang banyak, biar dapat penghasilan, dapat duit. Tidak. Ini murni adalah pekabaran. Ya, karena saya diberikan pekerjaan oleh Sang Maha Kuasa. Pekerjaan yang paling hebat di dunia ini, lebih hebat dari pekerjaan apapun yang ada di dunia ini. Yaitu menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Ya, baik, lain kali saya akan buat video khusus tentang bagaimana ceritanya kok saya sampai setelah keluar dari penjara, kemudian saya menjadi seorang pewarta Injil. Mengapa setelah dari penjara saya tidak kerja lagi? Saya kan masih cukup berbakat untuk cari uang, untuk bisa bekerja, mencari bisnis. Tapi mengapa saya fokus sebagai pewarta atau wartawan Injil? Lain kali saya akan sampaikan di video yang lain.
Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang seru, yang suka dan senang membagikan video ini. Sekali lagi, thank you very much everyone, anywhere, everywhere. See you on the next opportunities with this channel, Wartawan Injil. Shalom.